The first thing I have to tell you is this. Sekian poster. Nah, ini benar. Tapi sebelum kita lanjut ke situ, Pak, kenalan dia ini masih main. Saya kenalan. Rasanya saya angkatan 15 sampai 11. Ini tambah satu orang. Iya. Segini doang. Ini akhir sih. Tinggal sedikit lagi ya. Mungkin dari Rizal ini sendiri kan? Enggak, sebenarnya kita di sini tim utamanya berdua. Saya tapi poin interaksi tahu gitu. Iya, cuman kita bagi sistemnya mereka yang dia yang pengen manajemen, sedangkan saya jadi baristanya. Berarti kan lebih kepada teknik. Iya, kalau saya lebih ke lapangan langsung sih orang lapangan. Oke, kita boleh cerita-cerita sedikit dan mulai dari arah mulanya lah, mulai terbentuk. Kita awal zaman itu kita pengen Kan rapanya itu betul nggak kan? Apa aja rusak gimana? Jadi awalnya kita jualan kaos lah, coba-coba terus. Tapi ada di salah satu ini Starbucks saya sama saya suka kopi gitu, sama suka kopi. Yang dimana saya bikin satu konsep. Sebenarnya ini konsepnya udah lama sih, udah 2 tahun. Jadi kita konsepnya udah dari tahun 2012, tapi baru bisa terwujudnya itu tahun 2015 kemarin. Openingnya soft opening sih, soft opening kemarin. Kalau kopi itu balik lagi mungkin kita bisa nyebut ini bahwa kopi itu jadi kopi yang proper itu kalau bagi kita dari setiap biji itu ada biji yang namanya biji defect. Biji defect, jadi kalau misalkan kita buka si kopinya, biji defect itu biasanya suka ada yang bisa. Jadi kita pun nyarinya keringetan gini nih. Keringetan parah. Ini salah satu kopi varietas dari kopi Aceh. Aceh Gayo. Enggak Aceh tapi ini salah satu. Kalau sebenarnya kita itu nggak ada yang favorit nggak favorit, itu tergantung dari selera makan. Karena kita di sini Oke, lihat aja dong, udah keringetan gini. itu seperti apa. Jadi kita misalkan semua alat yang ada di sini itu sebenarnya alat-alat manual brewing. Dari setiap alatnya pun bisa menimbulkan rasa yang berbeda macam-macam gitu. Jadi kan kita nggak bisa netepin bahwa ini yang paling enak atau ini yang paling enak. Jadi tergantung konsumen pengen yang kayak gimana gitu, karena kopi yang kita buat di sini ini bisa dibentuk seperti layaknya kasarnya kayak teks sampai benar-benar yang tebal rasanya. Dan kita berusaha di sini menimbulkan ya tidak ada rasa pahit. Berarti emang dari Bio sendiri coba gimana caranya memaksimalkan keinginan konsumen. Iya, maka dari itu juga kita di sini dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore kita open bar. Open bar maksudnya jadi kita bisa sharing edukasi di sini sama konsumen. Bisa belajar. Bisa kalau misalkan konsumen mau datang, kita belajar, kita ngobrol-ngobrol bareng, kita sharing bisa. Jadi teman-teman, kita di Rizal ini nggak terkait cuma hanya sebatas materi, tapi ilmu juga kita bisa dapat dari sini. Bisa ada kopi yang spesial gak nih Kak? Spesial sih ada, sekarang lagi ada. Kalau dari biji kopinya ada ya. Sekarang kita lagi ada dari luar Ethiopia. Ethiopia. Kalau minum silahkan. Kita sambil
buat aja coba ya. Kopinya rasa banget kayak nyantol banget, kayak pahit banget, gimana sih? Ya kayak pahit banget kopi dari Ethiopia. Kita coba sekalian bikin aja ya. Kita coba sekalian seduh, kita lihat Kang Gio seduh kopi Ethiopia tersebut. Dulu kita udah berarti Rizal ini udah jalan 2 tahun nggak? 1 tahun lebih sih. Jalan 2 tahun. Ada kendala nggak sih? Kendala numpang lewat. Bisa dari Cuaca, karena kita kan di sini modelnya masih sebar gitu kan. Jadi bisa dari cuaca, bisa dari konsumen juga yang terlalu banyak, terus bingung mau duduk di mana gitu, macam-macam sih. Dari produksinya pun juga sama. Sebenarnya kalau permasalahan pasti di setiap bisnis ada. Solusi. lucu juga caranya. Ini emang ya kalau kita cuman suka kopi ya sekedar minum kopi, beda sama orang yang suka kopi dengan emang pecinta kopi, itu beda. Kalau dari segi finansial nggak ada masalah di sini. Jadi enak juga jalan terus. Problem yang dihadapi ya harus dihadapi dengan baik. Ya cuma dari cuaca, kendala cuaca, kita lagi cari customernya sendiri yang melunjak, tiba-tiba melunjak ya memang harus profesional ya Kak. Cara dia, cara Kagio buat jadi kopi baru dilihat barista lah. Kalau saya sendiri emang suka kopi, tapi bukan cinta. Karena emang pecinta kopi dengan suka kopi. Berapa bulan yang lalu beres mandi tes, nggak kurang tes awal. Ini udah hampir 3 bulan. Kayaknya semua datanya di tangan. Belajar buat bikin kopi sendiri berapa lama? Sampai sekarang belajar sih gitu ya. Cuman kalau masalah ngobrolin basicnya ya beda musiknya juga bukan karena emang kewajiban saya setiap hari menyajikan kopi, jatuhnya tiap hari belajar, jadi cepat dalam 1 bulan udah bisa gitu. Nah sekarang kan dia jago sih enggak, masih banyak yang jago, cuman jadi ini kopi yang proper dan baik itu bisa tiap hari terus menerus. Nah Ethiopia ini saya coba kita buat pakai alat V60 namanya. V60 ini alat dari Jepang. Dari Jepang. Pouring pertama kali, ketika kopi kena air pertama kali ya, ini namanya blooming ya. Jadi nanti kalau bisa dilihat kopinya itu ngembang, dia ngeluarin gas karbon yang ada di dalam kopinya. Jadi dia ngeluarin dulu gas karbonnya dari mana ya? Itu ketika biji kopi mentah di sangrai itu pasti ada gas karbon yang masuk. Nah ini dikeluarin lagi. Soalnya emang kalaupun rasanya nggak enak ya, aneh gitu. Biasanya kita sebut namanya greasy gitu. Itu tuh rasanya kayak getah. Kita tanpa gula ya? Iya, tapi kita menyediakan gula juga kalau memang bagi konsumen-konsumen yang mau gula masalah ya. Cuman mungkin untuk setiap menunya, menu mana yang enak pakai gula, menu mana yang enggak enak.
kita sesuaiin. Jadi biar nanti konsumen nggak salah pilih juga. Kita juga di sini pengen ngejalin hubungan antara konsumen. Makanya edukasi kopi, terus konsumen itu benar-benar nomor satu bagi kita. Tahapnya banyak juga ya Kak kalau membuat satu kopi aja. Iya, tapi lumayan banyak karena kita pengen ngasih rasa baik sih. Lebih kepada kepuasan pelanggan lagi ya. Iya. Nah, Ethiopia ini terkenal sama aromatiknya yang bermacam dan ada rasa asamnya. Dia benar-benar nggak ada. Awan Ada rasa seperti teh ya. Silakan. Hati-hati masih agak panas. Kalau boleh saya saranin minumnya, nanti diaduk dulu, dinikmatin dulu aromanya. Nanti ambil sebagian kopinya, diminum dulu ke mulut, baru diminum pelan-pelan. Jadi emang benar-benar dinikmatinnya step by step. jadi cara minum kopi dari Kak Gio tadi kita kocok-kocok dulu, kita cium perlahan, diminum sedikit, tahan di mulut, baru emang benar-benar nikmatin. Coba dari Kak. Ada rasa teh sama kopi, pahitnya itu masih nyampur ya? Mungkin ya seperti pahit itu mungkin seperti pahit teh ya. Iya kayak Tapi pahit teh. kalau kamu perhatiin lagi ya, di samping bibir ada rasa asam gemericik khas. Ya, ada asam. Itu sih ya mungkin banyak orang yang bilang mirip asam buah-buahan kayak beri. Jadi bukan dari tadi yang tahap pertama ya, apa namanya? Yang mana? Yang tahap pertama puring pertama. Enggak juga. Jadi sebenarnya kenapa bisa ada rasa beri itu? Karena ini kopi itu prosesnya panjang. Jadi mulai penanaman gitu dari pertanian, terus pindah ke roasting, sangrai sampai ke alat ini. Sebenarnya kopinya ini dia udah ditreatment dengan baik. Jadi memang kalau dari daerah Ethiopia gitu ya, rasa-rasa yang keluar itu rasanya itu kebanyakan itu beri. Kalau lokal Indonesia apalagi Bali terkenal sama citrus. Jadi emang di setiap biji kopi lokal ataupun luar di setiap daerahnya dia punya rasa-rasa yang unik. Beda-beda ya. Sebenarnya masing-masing lagi ya. Sebenarnya biji kopi pun rasanya itu ada 800 lebih gitu. Tapi orang yang paling jago pun mungkin belum nyampe 200. Itu sebenarnya tergantung dari kayak contoh ini. Kalau misalkan kopi ini saya sebut beri, tapi masih belum pernah ngerasain beri sama sekali, nggak mungkin ketahuan kan ya. Nah, jadi sama aja kayak experience apa sih yang pernah masuk ke mulut kita itu sepertinya mirip sama di kopi gitu. Dan itu hanya perasa aja. Tapi ini pure kopi dan air ya, nggak pakai apa-apa lagi. Ini memang pure kopi Ethiopia tadi ya, dan air aja. Cuman dari cara penyeduhannya aja emang udah beraneka ragam, berkali-kali ya Kang. Bahkan sampai kalau biji yang sama, alat yang sama, teknik yang sama, orang yang buat pun beda. Rasanya tergantung dari si barista. Iya, balik lagi. Kita cobain lagi ya. Boleh silakan. Ikut dulu. Dicium dulu. Ditahan dulu, baru lagi. Emang ada rasa beri-beri gitu. Ada asam-asam gimana gitu. Nanti dia semakin dingin, tingkat asamnya dia semakin tinggi. Semakin tinggi, Iya. semakin tinggi. Tapi nggak nusuk ya, asamnya kan ada asam yang nusuk. Ini asamnya lebih, kalau menurut saya lebih smooth. Buat teman-teman pecinta kopi, cuma sekedar tidak suka kopi, itu di sini ternyata bisa belajar gimana cara bikin kopi, gimana sejarah kopi, gimana cara kita meresapi, mencintai, gimana cara minum kopi yang baik dan benar. Ternyata kopi itu bukan hanya sekedar bikin gaman, ternyata di sini juga kita bisa belajar bagaimana bikin kopi, mengenai kopi kita bisa belajar buat bisnis.